Saya dirujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Dela Nur Agustin, NIM 2018 40 10 11. Di sini saya akan mengajukan proposal saya dengan judul uji efektivitas daya hambat ekstrak daun cocor bebek pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Mikroorganisme dapat menyebabkan bahaya karena kemampuan menginfeksi dan menimbulkan penyakit serta merusak bahan pangan. Antibakteri juga termasuk ke dalam antimikroba yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Antibakteri hanya dapat digunakan jika mempunyai sifat toksis selektif, artinya dapat membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit tetapi tidak beracun bagi penderitanya. Mekanisme kerja dari antibakteri diantaranya yaitu menghambat Mekanisme kerja dari antibakteri diantaranya yaitu menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel, bakteri yang menghambat kerja enzim dan menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Asam nukleat itu sendiri adalah makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik itu sendiri. Sedangkan protein adalah kelompok biomolekul yang berukuran besar yang membentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Senyawa antibakteri yang bekerja dengan senyawa ini diharapkan mempunyai selektivitas yang tinggi, sehingga hanya sintesis asam nukleat bakteri saja yang dihambat. Umumnya, penghambat akan berikatan dengan enzim atau salah satu komponen yang berperan dalam tahapan sintesis, sehingga akhirnya reaksi akan terhenti karena tidak ada substrat yang direaksikan, dan asam nukleat tidak dapat terbentuk. Tujuan dilakukannya penelitian ini dengan penggunaan kandungan senyawa dari daun cocor bebek mampu membunuh bakteri penyebab infeksi ternyata dapat menimbulkan bakteri yang multiresisten pada Staphylococcus aureus. Pemberian obat atau antimikroba dapat menghambat perakitan dinding sel dan mengakibatkan pembangunan rantai gelikan tidak terhubung silang ke dalam peptidogelikan dinding sel menuju suatu yang lemah dan menyebabkan kematian bakteri. Dari penelitian fitokimia yang akan dilakukan nanti terhadap ekstrak Kaolinthoe pinnata. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengetahui efektivitas daya hambat daun cocor bebek sebagai antibakteri pada Staphylococcus aureus? 2. Bagaimana cara mengetahui manfaat daun cocor bebek sebagai antibakteri pada Staphylococcus aureus? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui efektivitas daya hambat daun cocor bebek sebagai antibakteri pada Staphylococcus aureus. 2. Untuk mengetahui manfaat daun cocor bebek sebagai antibakteri pada Staphylococcus aureus. Manfaat. Di sini ada dua manfaat teoritas, yaitu memberikan informasi bagi perkembangan ilmu kesehatan dalam bidang mikrobiologi tentang daya hambat ekstrak daun cocor bebek pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Manfaat praktis ini yaitu manfaat bagi tenaga kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan, data, dan tambahan kepustakaan dalam rangka memperkenalkan potensi ekstrak daun cocor bebek pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Taksonomi bakteri Staphylococcus aureus. Superdomain biota, superkerajaan prokaryota, kerajaan bakteri, subkerajaan Posibacteria, filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Bacillales, famili Staphylococcus, genus Staphylococcus, spesies Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus itu sendiri dapat menimbulkan penyakit pada manusia atau bersifat patogen.
Jaringan tubuh dapat diinfeksi dan menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda khas, yaitu peradangan, nekrosis, dan pembentukan abses infeksi yang disebabkan bakteri Staphylococcus aureus dapat berupa infeksi tenggorokan, pneumonia, meningitis, keracunan makanan, berbagai infeksi kulit, dan impetigo. Penyebaran penyakit ini cukup tinggi di daerah endemik. Dari klasifikasi tanaman tutur bebek, terdapat kingdom, yaitu pelantai, tumbuhan, subkingdom, Thraciobionta, tumbuhan pembuluh, superdivisi, spermatophyta, menghasilkan biji, divisi, Magnoliophyta, tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida, berkeping dua atau dikotil, subkelas Rosidae, ordo Rosales, famili Crassulaceae, genus Kalanchoe, spesies Kalanchoe weldeimi. Morfologi dari tanaman tutur bebek. Daun tutur bebek diketahui memiliki aktivitas antibakteri, antihipertensi, antimikroba, antifungi, antiinflamasi, dan analgesik, anti-asma, sitotoksik, antiurolitik, antioksidan, proteksi jantung, neurosedatif, dan relaksi otot. Tanaman ini hanya dengan kandungan kimia yang sudah diketahui adalah zat asam lemon, zat asam apel, vitamin C, quercetin, tridearbinosida, dan coemerol triglycosida. Senyawa aktif yang terkandung dan berhasil diisolasi dari cocor bebek antara lain alkaloid, triterpen, lipid, flavonoid, glikosida, bufadionolida, fenol, dan asam organik. Flavonoid yang terkandung di dalam daun tutur bebek inilah yang memiliki aktivitas antiinflamasi. Batang tanaman tutur bebek ini memiliki batang yang tegak dan sedikit lunak, juga memiliki pangkal kayu terbentuk segi empat, tumpul atau sedikit membulat. Bentuk daun tanaman tutur bebek memiliki daun yang lebat banyak di dalam atau pohonnya. Daunnya pun tebal, berdaging, dan mengandung banyak air. Bunga tutur bebek, bunga yang termasuk ke dalam bunga majemuk, bunga yang dapat tumbuh pada batang dan di atas daunnya. Kandungan zat pada tanaman tutur bebek yaitu adalah apel, asam malat, asam formiat, vitamin C, zat lendir, damar, quercetin, diarbonosida, magnesium malat, tanin, komferol, kalsium, oksalatim, dan glukosida. Sifat kimia dingin, bau tanah, sedikit asam. Farmakologi dari tutur bebek ini antiradang, mempercepat penyembuhan luka, mengurangi bengkak, menghentikan pendarahan peluru dahak, peluru kencing, penyejuk, pembersih darah, dan pereda demam. Khasiat yang ditimbulkan oleh tanaman tutur bebek, radang payudara, radang lambung, radang telinga luar, radang amandel, radang payudara, diare, disentri, wasir, patah tulang, luka akibat siraman air panas, dan luka bakar. Di kerangka kopskual, di sini ada daun tutur bebek, yaitu terdapat batang, bunga, daun. Di sini saya akan menggunakan daunnya, yaitu di daun ini terdapat mengandung senyawa tanin, alkaloid, flavonoid, bufadionolides. Dan yaitu diekstrak. Di ekstrak sini saya akan menggunakan difusi. Difusi dengan metode difusi Kirby, yaitu pada metode ini permukaan aktivitas pada kemampuan difusi dari zat antimikroba dalam lempeng agar diinokulasikan dengan metode mikroba uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berada atau tidaknya zona hambatan yang akan terbentuk di sekeliling zat antimikroba pada waktu tertentu. Masa inkubi pada metode ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu adanya hambatan dan tidak ada hambatan, dan dilakukannya metode diffusion, Kirby, dan Bachter. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.